Salam, selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya Teresia Liliana dari Paroki HSPMTB Tangerang diperkenankan kembali mengisi renungan harian Selasa 29 Maret 2022, Minggu Prapaskah keempat. Bacaan hari ini yang akan kita simak bersama sangat menarik. Mari sebelum membaca sabda Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami bersyukur dan terima kasih atas anugerah hidup dan segala berkat kasih karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Teristimewa pada hari ini, Tuhan perkenankan kami melihat mujizat-Mu yang sangat luar biasa. Urapilah hati kami, ya Allah Roh Kudus, agar kami dapat semakin beriman, semakin mengenal, mencintai, dan berjumpa dengan Yesus, Sang Sumber Kehidupan, Sang Air Kehidupan, dan Yesus, Sang Kasih, Sang Kerahiman Allah. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Yohanes, bab 5 ayat 1 sampai 16. Dimuliakanlah Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi,
supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Teman-teman dan saudara-saudari yang terkasih, tadi saya mengatakan bacaan Injil hari ini sangat menarik. Mengapa menarik? Kalau kita masuk dalam kontemplasi, kita akan menemukan dan melihat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini. Dan kita akan melihat begitu banyak orang yang sakit, yang berbaring, yang mengharapkan mujizat penyembuhan. Dan kita lihat orang yang sudah sakit 38 tahun itu, yang mungkin dia buta, lumpuh pula, karena dia mengatakan dia sudah berusaha. Setiap kali dia mau berjalan atau dia merangkak menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului dia. Ya, jadi ceritanya ini siapa yang duluan? Ya, siapa yang duluan berlomba-lomba masuk ke dalam kolam itu? Ketika kolam itu terjadi goncangan, dan bila airnya sudah tenang, maka mujizatnya juga akan hilang. Dan orang itu sudah 38 tahun selalu berusaha, namun harapannya pupus sia-sia. Dan pada hari itu dia berjumpa dengan Sang Kerahiman, Sang Kasih, Sang Air Hidup. Dia tidak usah susah-susah menantikan atau berlomba-lomba masuk ke dalam kolam yang mengalami goncangan itu. Ya, kita melihat mengapa justru dia yang disapa oleh Yesus. Mengapa bukan orang lain? Lihat, Yesus menyapa dia. Ketika Yesus melihat dia, Yesus datang menghampiri dia. Yesus tidak menunggu lama. Yesus menyapa dia, menanyakan, "Maukah engkau sembuh?" Lihat, dia curhat kepada Yesus panjang lebar, dia cerita semua kejadiannya. Sudah berkali-kali dia berusaha tapi tidak berhasil. Ya. Tapi jawaban Yesus kepadanya, ya, kita melihat di ayat 7 dia curhat sama Yesus. Dan di ayat 8 Yesus mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Seketika itu juga dia ikut perintah Yesus. Dia berdiri, dia gulung tilamnya, ya, kasurnya atau tikarnya dia gulung, dia berjalan. Dia melonjak kegirangan, dia sukacita, dia gembira. Tapi apa yang terjadi? Ya, orang-orang Yahudi menegur dia. Nah, di sini kita lihat, ya, mujizat terjadi pada orang yang sakit 38 tahun itu. Dalam kitab suci tidak dikatakan, dalam Injil hari ini tidak diceritakan sakitnya apa, tapi sakitnya berganda. Saya teringat di tahun 2021, tahun lalu, ketika virus Delta merajalela, mengganas, banyak korban berjatuhan. Semua rumah sakit penuh, sampai di lorong-lorong di jalan rumah sakit, di sepanjang jalan di depan rumah sakit, orang antri, diinfus di dalam mobil dengan tabung oksigen. Banyak sekali yang merindukan mujizat penyembuhan.
Hari ini, bacaan Injil hari ini, kita melihat begitu banyak orang yang timpang, orang lumpuh, orang buta, merindukan, ya, berlomba-lomba mau masuk ke dalam goncangan air itu, ya, ke dalam kolam Bethesda. Arti kata Bethesda adalah rumah kerahiman. Hari ini kita melihat, kita berjumpa dengan Yesus, Sang Kasih, Sang Kerahiman, Sang Air Hidup, Sang Sumber Kehidupan. Bila kita datang kepadanya pada jam kerahiman, kita benamkan diri kita masuk dalam kerahimannya. Benamkan segala penderitaan kita, sakit penyakit kita, segala permohonan kita, kerinduan kita, berkat-berkat rezeki kita. Kita datang kepada Sang Kerahiman, Sang Kasih. Kita percaya dalam iman. Yakin Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita lihat, orang itu 38 tahun menantikan goncangan air dan dia berlomba, gak berhasil. Tapi kok hari itu dia berjumpa dengan Yesus. Dan mengapa Yesus justru menyapa dia, bukan orang lain? Bisa aja ketika kita masuk ke dalam jam kerahiman, justru kita yang disapa Yesus, kita yang mengalami mujizat penyembuhan, mujizat berkat, mujizat kasih karunia Tuhan, kita yang menghadapkan berkat rezeki untuk usaha kita, untuk segala berkat-berkat permohonan kita akan mendapatkannya. Kan Tuhan berbelas kasih kepada kita. Dan pada hari ini juga Tuhan mengajak kita untuk menolong sesama kita. Seperti orang yang sakit 38 tahun itu mengharapkan pertolongan. Tidak ada orang yang menolong dia. Karena orang berlomba-lomba juga ingin sembuh. Masing-masing ingin sembuh sendiri-sendiri. Nah, kita dipakai Tuhan. Kita diajak, ditegur Tuhan. Maukah kita menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan? Di masa Prapaskah ini, lewat bacaan ini Tuhan mengingatkan kita. Mari kita refleksikan diri kita. Kita masuk dalam doa kita. Maukah kita menjadi tangan, kaki, perpanjangan tangan kasih Tuhan, menolong sesama kita. Kita benamkan orang-orang yang sedang sakit, yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Amin. Kita masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Bacaan Injil hari ini, Engkau melakukan mujizat yang sangat luar biasa, yang sangat kami butuhkan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu juga akan turun atas kami. Mujizat penyembuhan, mujizat berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, entah di rumah sakit, di rumah mereka atau dimanapun mereka berada, yang memohon belas kasih, kerahiman dan penyembuhan daripada-Mu. Kami percaya mujizat-Mu akan terjadi. Dan beranikanlah kami Tuhan untuk datang menghadap padamu pada jam kerahiman, membenamkan diri kami masuk dalam jam kerahiman. Kami percaya mujizat akan terjadi atas diri kami. Karena Engkaulah Yesus Sang Kasih, Sang Kerahiman sendiri. Engkaulah air hidup, Engkaulah mujizat penyembuh, mujizat kehidupan bagi kami semua. Dan jadikanlah kami perpanjangan tangan kasih dan kaki-Mu kepada sesama kami, untuk menolong sesama kami yang membutuhkan belas kasih dan kerahiman-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman dan saudara-saudari yang terkasih. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Salam kerahiman. Amin.